Hai semua, selamat datang kembali. Aku Putri Diani. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di channel ini aku bakal banyak ceritain film-film seru buat ngisi waktu gabut kalian. Nah, kali ini aku bakal nyeritain film yang ceritanya tentang babysitter muda yang harus ngasuh seorang anak laki-laki. Masalahnya, anak itu adalah boneka dan kelihatan kayak hidup. Cerita ini bakal bikin kalian mikir, ada rahasia apa di balik boneka itu? Daripada penasaran, yuk kita mulai aja. Jadi film ini nyeritain cewek cantik namanya Greta yang datang jauh-jauh dari Amerika buat jadi pengasuh anak keluarga kaya raya di Inggris. Nah, pas pertama Greta sampai di rumah itu, dia langsung kagum sama rumah mewah keluarga ini. Rumah mewah model klasik di tengah hutan. Waktu mau masuk, Greta sampai lepas sepatu karena semua lantainya pakai karpet mewah. Waktu di dalam, Greta lihat ada satu lukisan keluarga dan mikir mungkin bocil ini yang bakal dia asuh. Lagi asik-asik lihat rumah mewah ini, dia dikagetin sama satu cowok namanya Malcolm. Dia ini pedagang sayur yang tinggal di kota, tapi udah langganan sama keluarga ini. Greta pun mulai kenalan sama si Malcolm. Waktu mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba majikannya datang buat ngajak Greta kenalan sama anaknya. Karena dilihat nyeker, Greta disuruh pakai sepatunya. Greta langsung buru-buru nyari sepatunya. Tapi dia bingung, kok sepatunya malah hilang? Terus majikannya bilang, paling itu ulah si Bram. Bram anaknya emang suka usil. Ntar juga dikembaliin. Nah, waktu dikenalin sama anaknya, Greta bingung tuh. Ternyata sosok anak yang namanya Bram adalah sebuah boneka yang mirip anak kecil, bukan bocil yang dia lihat di lukisan itu. Greta langsung ketawa tuh, karena dia ngira majikannya lagi bercanda. Tapi waktu ngelihat ekspresi majikannya yang kelihatan serius, dia langsung sadar kalau ini bukan bercandaan. Nah, lanjut akhirnya Greta setuju ngasuh boneka itu. Karena gajinya gede, majikannya mulai tuh ngajarin dia cara ngurus bonekanya. Mulai dari cara bangunin, gantiin pakaian, sampai makanan kesukaannya. Greta juga harus bacain Bram buku cerita dengan suara yang kencang. Dia juga harus nyetel musik dengan volume yang dikencangin. Harus bener-bener telaten deh pokoknya. Majikannya juga bilang, makanan sisa Bram nggak boleh dibuang. Dan Greta setiap hari juga harus cek perangkap tikus, biar tikusnya nggak masuk ke dalam rumah. Besok paginya dia kaget, pas lihat majikannya lagi nangis-nangis, lagi marahin boneka itu, kayak marahin anak beneran gitu. Terus majikannya ngomong kalau dia bakal pergi liburan dan mau nitipin boneka itu ke Greta. Tapi sebelum pergi, majikannya ngasih satu kertas yang isinya aturan-aturan yang harus diikuti Greta. Majikannya juga minta supaya ngurusin boneka Bram dengan baik. Dan pas pamitan, majikannya malah minta maaf ke Greta. Aneh banget kan? Setelah mereka pergi, bukannya ngurus boneka itu, Greta malah milih buat nyantai. Dia juga nutupin bonekanya pakai selimut karena mukanya kelihatan serem. Lagi asik nyantai, Greta nggak sadar kalau udah ketiduran. Pas bangun, dia baru ngeh kalau udah malam. Tiba-tiba dia kaget banget ngelihat selimut yang tadinya nutupin boneka itu udah jatuh ke lantai. Padahal kan cuman ada dia aja di rumah itu. Dia langsung telepon adiknya tuh, ceritain pekerjaannya dan kejadian-kejadian aneh di rumah ini. Adiknya malah nyuruh dia bertahan aja di sana karena gajinya lumayan besar, cuman buat jagain boneka doang. Malamnya Greta kebangun, terus dia ngecek boneka Bram. Tahu-tahu boneka itu kelihatan lagi netesin air mata, kayak lagi nangis karena nggak keurus gitu. Ternyata cuma tetesan air hujan dari atap bocor. Padahal udah deg-degan guys. Setelah itu Greta lihat ada pintu ngarah ke loteng, tapi kayak kekunci gitu guys. Terus besoknya si Malcolm datang lagi nganter sayur. Greta yang penasaran mulai tuh nanya sama si Malcolm,
sebenarnya ada apa sama keluarga ini? Terus Malcolm nunjukin kuburannya Bram. Dia cerita, anak majikannya yang namanya Bram itu udah meninggal 20 tahun yang lalu karena kebakaran di rumahnya. Makanya majikannya nganggep boneka itu sebagai pengganti anaknya. Daripada bosen di rumah, Malcolm ngajakin Greta buat jalan-jalan ke kota nanti malam. Greta senang banget. Malamnya dia siap-siap. Selesai mandi, dia bingung. Kamarnya berantakan. Semua baju-bajunya tiba-tiba hilang. Dia juga baru nyadar kalau rambutnya kayak udah kegunting gitu. Greta langsung panik tuh keluar kamar. Mau ngecek kalau ada orang lain di rumah ini. Nah, dia kaget, tangga lotengnya udah kebuka. Greta beraniin diri tuh, ngecek naik ke atas loteng. Pas udah di atas, tiba-tiba tangga lotengnya ketutup sendiri. Greta terkunci di sana sendirian. Dia langsung panik, nyari cara buat keluar dari sana. Dari jendela, Greta bisa lihat Malcolm datang jemput dia. Dia coba teriak manggil-manggil, tapi Malcolm gak denger suaranya. Malcolm akhirnya pulang karena Greta nggak keluar-keluar. Greta semakin panik. Tiba-tiba ada sosok makhluk besar di loteng itu. Greta kaget dan langsung pingsan. Paginya Greta masih di loteng itu. Waktu sadar, dia nemuin foto masa kecil Bram dan ngerasa agak aneh sama foto itu. Beda sama lukisan yang pernah dia lihat. Kelihatan kayak Bram lagi bahagia. Terus tiba-tiba aja tangga lotengnya udah kebuka sendiri. Dia langsung lari ke kamar dan bener-bener dibuat merinding. Tahu-tahu baju-bajunya udah balik semua. Teror yang dialami Greta nggak sampai di sini aja. Pernah juga waktu Greta lagi mandi, dia dengar suara langkah kaki. Dia langsung buru-buru ngecek keluar. Ternyata sepatunya yang dulu hilang dibalikin tuh. Dia makin ketakutan waktu ngeliat bonekanya udah pindah posisi aja. Greta langsung kabur terus ngunci pintu kamarnya. Lagi panik-paniknya, telepon itu tiba-tiba berdering. Pas diangkat, ternyata suara anak kecil manggil-manggil nama Greta dan ngajakin main. Anak itu juga nanya, kenapa Greta nggak ikutin aturan yang udah dibuat? Greta mulai nangis. Belum selesai di situ, dia lihat bayangan seseorang datang dan gedor-gedor pintunya. Greta makin dibuat histeris ketakutan. Akhirnya dia nekat buka pintu kamarnya. Pas dibuka, bonekanya lagi natap dia dengan tatapan serem banget. Dan yang lebih anehnya lagi, di depan kamarnya udah ada sandwich kesukaannya. Greta keinget kalau Bram udah meninggal kan? Berarti dia lagi dihantuin sama hantu Bram. Nah, karena kejadian itu, Greta jadi sadar dia harus ngelakuin tugas dan aturan yang ada di kertas itu supaya nggak digangguin lagi. Akhirnya Greta mulai tuh ngikutin aturan di kertas itu. Dari ganti baju, ngasih makan, dan bercerita untuk boneka itu. Pokoknya kayak ngurusin bocil beneran. Lanjut, lagi-lagi Malcolm ngajakin Greta jalan-jalan, tapi Greta langsung nolak karena dia takut digangguin lagi. Nah, Greta yang penasaran coba ngajak boneka Bram ngobrol. Waktu Greta tinggal boneka Bram itu, tiba-tiba aja boneka Bram udah pindah posisi. Dia cerita ke Malcolm kalau boneka itu hidup, tapi Malcolm kayak nggak percaya gitu. Terus Greta berusaha nunjukin. Tiba-tiba mereka dengar suara langkah kaki. Pas mereka cek, boneka itu udah pindah posisi. Sekarang Malcolm percaya boneka itu beneran hidup. Karena takut ada roh jahat yang bisa nyakitin Greta, Malcolm ngajak Greta pergi dari rumah itu. Tapi Greta nolak karena nggak enak sama majikannya. Dia juga udah janji mau jagain boneka Bram itu. Tapi Malcolm berusaha ngeyakinin Greta lagi. Dan dia mulai cerita tentang kejadian yang pernah terjadi. Jadi dulu ada anak perempuan namanya Emily. Dia sering main ke rumah Bram. Waktu ulang tahun Bram, tiba-tiba anak kecil itu ditemuin tewas mengenaskan dengan tengkorak yang hancur di hutan dekat rumah keluarga ini. Waktu polisi mau nyelidikin kasus ini, tiba-tiba aja rumah ini kebakaran. Semua selamat kecuali Bram. Dengar cerita itu, Greta bukannya pergi,
tapi malah semakin yakin untuk tetap tinggal dan yakin kalau Bram gak akan nyakitin dia. Nah, suatu ketika tiba-tiba mantan Greta datang. Dia mau ngajak Greta untuk balik ke Amerika. Dia malah ngejek Greta karena mau-mau aja ngasuh boneka serem kayak gitu. Malamnya waktu mau tidur, Greta bisikin boneka Bram, dia nggak akan pergi, tapi dia minta tolong buat ngusir mantannya dari rumah itu. Nah, tengah malam, cowok itu lagi rebahan di sofa. Tiba-tiba, dia ngerasa ada cairan yang netes di kepalanya. Ternyata itu darah tikus mati. Dan ada tulisan darah nyuruh dia pergi. Wah, langsung deh dia kaget dan panik manggil-manggil Greta supaya cepet turun. Teriakannya kayak orang ketakutan banget. Greta yang baru turun langsung dituduh sama mantannya. Dia mikir Greta sengaja mau nakutin dia biar dia pergi. Dengar ada suara ribut-ribut, Malcolm jadi ikutan ke situ. Mantannya makin marah. Dan dia udah gak tahan lihat wajah mengerikan boneka itu. Dia langsung coba ambil bonekanya dan ngebanting boneka Bram sampai hancur berantakan. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik dinding rumah. Gak lama kemudian fakta gila terungkap. Dari balik dinding itu keluar sosok pria dewasa yang pakai topeng mirip boneka Bram. Jadi ternyata selama ini Bram masih hidup dan dia sebenarnya sembunyi di balik dinding rumahnya. Ada semacam ruang rahasia gitu yang nyambungin semua sisi rumahnya. Terus semua suara aneh, meja kursi yang tiba-tiba gerak sendiri, boneka yang bisa pindah-pindah, itu semua cuman fiktif. Boneka yang mereka kira kerasukan arwah itu ternyata cuma kerjaan cowok psikopat Cooper yang bernama Bram. Serem banget kan? Di sana Bram yang asli langsung habisin nyawa mantannya Greta. Greta dan Malcolm ketakutan dan buru-buru kabur nyelamatin diri. Di sini juga mereka banyak nemuin fakta-fakta rahasia tentang Bram. Dari kamarnya hingga surat wasiat dari orang tua Bram yang ternyata sudah meninggal bunuh diri. Tapi sayang banget Malcolm malah ketangkep sama Bram. Greta yang udah deket pintu keluar keinget Malcolm dan mutusin untuk balik ke rumah itu. Dia udah punya rencana dan nyiapin obeng. Greta nyadar kalau sifatnya Bram masih kayak anak kecil. Jadi Greta coba buat marahin Bram. Dan benar, Bram malah nurut aja. Di sana Greta suruh Bram tidur. Tahu ada kesempatan emas, Greta buru-buru nyerang Bram pakai obeng itu. Bram langsung jatuh terkapar. Greta langsung nyelamatin Malcolm dan pergi dari rumah itu. Nah, di akhir cerita saat Greta pergi, keluarlah sepasang tangan dari kegelapan. Ternyata Bram masih hidup dan akan mencari korban selanjutnya. Nah guys, itu dia ceritanya. Menurut kalian filmnya serem gak? Komen di bawah ya. Makasih banget udah nonton sampai habis. Tonton juga video aku yang lainnya ya. Dan kalau kalian terhibur sama video ini, tolong bantu like dan subscribe channel aku. Nyalain juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. See you, bye-bye!